Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini, saya akan berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai bagaimana penyusunan rencana pembelajaran, terutama dalam pembelajaran daring. Sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya yaitu Leni Nursiti Mariam, kelas 7A dengan NIM 1701109. Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya, adapun hal-hal yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran. Kedua, pentingnya perencanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu jenis perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai pengertian perencanaan pembelajaran. Mungkin Ibu dan Bapak Guru bertanya-tanya mengenai apa sih sebenarnya pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan, hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu mengenai pentingnya perencanaan pembelajaran. Sebenarnya penting tidak sih perencanaan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar? Tentunya sangat penting, terutama dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Karena setiap anak menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi setiap harinya. Pembelajaran yang menyenangkan akan menumbuhkan motivasi belajar anak, terutama pada anak usia dini. Adapun pentingnya perencanaan pembelajaran pada jenjang PAUD yaitu yang pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Setiap pembelajaran yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan pembelajaran anak usia dini yaitu untuk meningkatkan setiap aspek perkembangan yang ada pada diri anak, serta menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan yang selanjutnya. Yang kedua yaitu pembelajaran adalah proses kerjasama. Proses kerjasama minimal akan melibatkan guru dan siswa. Guru tidak mungkin berjalan sendiri tanpa keterlibatan siswa. Di sini pentingnya perencanaan pembelajaran. Guru perlu merencanakan apa yang harus dilakukan oleh siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Di samping guru juga harus merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola pembelajaran. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, akan tetapi suatu proses pembentukan perilaku siswa. Siswa adalah organisme yang unik, yang sedang berkembang. Siswa bukan benda mati yang dapat diatur begitu saja. Mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda. Mereka juga memiliki gaya belajar yang berbeda satu sama lain. Itu sebabnya proses pembelajaran adalah proses yang kompleks, yang harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan-kemungkinan itulah yang selanjutnya memerlukan perencanaan yang matang dari setiap guru. Yang terakhir yaitu proses pembelajaran akan efektif manakala memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar.
Proses pembelajaran akan efektif manakala guru memanfaatkan sarana dan prasarana secara tepat. Untuk itu perlu perencanaan yang matang bagaimana memanfaatkannya untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu mengenai jenis perencanaan pembelajaran. Ada beberapa jenis dari perencanaan pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Sebelum masuk ke jenis-jenis perencanaan pembelajaran, di sini saya akan membahas apa sebenarnya rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan bermain untuk memfasilitasi anak dalam proses belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Jenis-jenis rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu yang pertama ada RPPH atau singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Yang kedua yaitu ada RPPM atau singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. Yang ketiga ada PROSEM atau singkatan dari Program Semester. Dan yang terakhir yaitu ada PROTA atau Program Tahunan. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan dari tujuan yang khusus. Yang kedua yaitu pengalaman belajar anak. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu orang-orang yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dalam pembuatan PROSEM ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menetapkan kompetensi dasar yang ada dalam Permendikbud. Yang kedua yaitu KD dapat ditulis lengkap atau dapat dituliskan kodenya saja. Yang ketiga, KD dapat diulang-ulang di setiap tema atau subtema atau sub-subtema. Yang keempat yaitu membuat daftar tema 1 semester. Pemilihan dan penentuan tema dilakukan guru sebelum awal semester kegiatan pembelajaran. Yang kelima, tuliskan tema atau subtema yang sudah ditentukan di awal dapat berubah bila ada kondisi tertentu dengan melibatkan anak tanpa harus mengubah KD yang sudah ditetapkan. Yang keenam yaitu mengembangkan tema menjadi subtema dan atau sub-subtema. Subtema dan sub-subtema yang dikembangkan merupakan topik-topik yang lebih khusus dan lebih dalam. Yang terakhir yaitu menentukan alokasi waktu untuk setiap tema, subtema dan atau sub-subtema. Waktu pembahasan setiap tema atau sub-subtema disesuaikan dengan minat anak, keluasan, kedalaman, dan sumber media yang tersedia. Berikut adalah contoh dari PROSEM atau program semester. Selanjutnya ada RPPM atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. Disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. RPPM dijabarkan dari program semester. RPPM berisi dari identitas program layanan, KD yang dipilih, materi pembelajaran, dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Berikut adalah contoh dari RPPM. Selanjutnya ada RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Merupakan acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam 1 hari. RPPH disusun dan dilaksanakan oleh guru. Format RPPH tidak harus buku, tetapi memuat komponen-komponen yang ditetapkan. Komponen RPPH terdiri atas identitas program, materi, alat dan bahan, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan rencana penilaian yang akan dilakukan oleh guru. Selanjutnya ada contoh dari RPPH. Adapun PROTA adalah gabungan dari PROSEM yang dibuat
2 kali atau 2 semester. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona dengan melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.